Sedikit saya dikasih catatan sedikit bahwa memang pertumbuhan ekonomi global, ekonomi syariah luar biasa dari semua negara, mulai dari Amerika, Inggris, tadi Korea, Jepang, Thailand, Singapura itu udah berlomba-lomba. Kita aja yang belum greget. Nah, itu makanya ini luar biasa. Jadi tadi dicontohkan bagaimana Malaysia vs Indonesia. Kenapa Malaysia ekonomi syariah jalan, Indonesia nggak jalan? Karena di Malaysia itu top down ya. Pemerintah langsung bikin bank syariah, langsung buat aturan ini, akhirnya rakyatnya ikut. Tetapi Indonesia pelan-pelan ya. Indonesia kan bottom up. Jadi wong masyarakat Islam ngamuk dulu buat undang-undang. Ini gerak dulu baru buat undang-undang kan gitu kan. Kita respon terhadap gerakan sosial masyarakat. Tetapi ada kelebihannya Pak. Kelebihannya apa? Kuat kalau sudah dibikin. Karena apa? Gerakannya sosial masyarakat. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu dari atas bawah agak rapuh juga. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi memang kalau dari sisi kuantiti luar biasa Malaysia. Progresnya langsung cepat karena bottom top down ya, langsung dibuat aturan regulasi dan lain-lain. Nah, yang kedua terkait dengan pesantren. Ini kan luar biasa. Pesantren harusnya kalau orang bilang ngomong sunnah Nabi itu apa? Nabi itu sebelum 40 tahun, Nabi 40 tahun udah kaya, udah berdakwah dan lain-lain. Tetapi kita sunnah Nabi kan udah yang diikuti apa? Pakaiannya, ibadahnya, tidaknya bisnisnya. Nabi itu bisnisnya yang di sebelum 12 tahun udah dagang, bisnis dan lain-lain. Contoh yang itu. Kan kita kadang salah itu, sunnah Nabi yang mana yang diikuti itu, ya nggak jelas. Bagaimana Nabi berbuat sosial masyarakat dan lain-lain. Nah, makanya pesantren itu cikal bakal tadi BI sudah mengungkap. Pesantren nanti jadi role model. Anak-anak muda itu kreatif ya, dikasih pelatihan dan lain-lain. Yang ketiga terkait dengan literasi syariah. Nah, itu nanti sekarang Indonesia sudah 16, sekarang ada lumayan. Meskipun kecil tapi nanti kedepannya saya kira pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia akan top insya Allah. Oke, saya kira itu. Lanjut Prof Muhammad, monggo Prof, silakan Prof. Ya, saya mau berdiri nyun saya Pak Yai. Agak lama nggak berdiri. Ya maksudnya ngajarnya online terus jadi duduk terus itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati para kiai, para sesepuh, bini sepuh, langgung-langgung dumateng pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak, Bapak Purjoko SMM yang saya hormati, Bapak Moderator Pak Wahibur Rahman ya, Wahibur Rahman PhD yang saya hormati, dan segenap peserta seminar ekonomi syariah pada siang hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya hari ini bisa silaturahim di sini karena biasanya cuma lewat 12 ke timur ya. Pas kebetulan waktu masih ngajar di Stain Kudus ya, beliau komandannya Kiai Abdul Rahman 12 langsung ke IPMAFA, Institut Pesantren Matholiul Falah, Margoyoso Padi ya, karena kajen, karena kebetulan saya orang Padi dilahirkannya, cuma dibesarkan atau membesarkan diri di Yogyakarta. Saya dikasih tugas tentang strategi lembaga keuangan syariah dalam situasi pandemi. Nah, ini nama saya, nomor HP silakan.
Di belakang nama saya itu ada nama Cina ya. Karena konon ceritanya ibu saya itu keturunan Cheng Ho ke-7, saya ke-8, maka saya miskin Pak, karena hartanya habis dibagi 7 turunan, yang ke-8 tidak kebagian begini. Ibu saya dulu Konghucu, bapak saya Katolik, saya apa? Konghuan. Jadi saya dulu Katolik, nama saya Ma Zingping. Ma itu marga di Cina, Muhammad ternyata. Zing saya nggak tahu artinya. Ping apalagi. Oh kalau ping saya tahu sekarang. Kalau ibu bapak ngetik di WA ping ping ping, itu manggil nama saya. Jadi alhamdulillah usia 20 tahun saya mendapat dimasuki Islam ya. Saya tidak masuk Islam tapi Islam masuk saya. Saya bukan mu'alaf. Hati saya tidak lemah. Betul ya Pak? Kamu mu'alaf itu kan yang lemah kulubuhum. Jadi ya saya alhamdulillah. Ini ada hal yang menarik begini Pak. Jadi waktu saya mau ke Jogja, ini cerita dulu ya, tapi nanti ada koneksi ini ya dengan sini. Waktu mau lulus SMA, kemudian saya diterima di IKIP Yogyakarta, IKIP Negeri. Waktu saya mau berangkat, bapak saya wanti-wanti begini, nak kamu besok di Jogja boleh pindah agama apapun kecuali Islam. Saya penasaran, memang kenapa Pak nggak boleh pindah Islam? Coba kamu perhatikan, siapa yang ngemis di perempatan jalan? Terus yang berikutnya, siapa yang kehilangan sendal setiap Jumat? Jangan marah sampean ya, nanti sampean ngajar saya. Dan setelah saya Islam, terus dia diberi kesempatan untuk khutbah ya, belajar Islam, terus beri kesempatan. Betul Pak, sendal saya hilang karena khutbah saya menyuruh mengambil yang baik, meninggalkan yang jelek. Akhirnya sendal saya hilang. Tapi terus saya ngaji, temu ya, terlepas perdebatan di antara yang ahli ya, atau Kiai Abdurrahman katal faqru wa yakuna kufron, itu ada yang mengatakan mahfudhoh, ada yang mengatakan hadis, ini terlepas, tapi semangat bahwa orang Islam tidak boleh miskin. Rukun Islam ada berapa Pak? Wah hafal sampai. Mana yang dalam praktek tanpa harta? Ada? Ada? Puasa? Lebih boros Pak. Orang kita kalau puasa itu makannya tidak cukup 2 kali tapi malah 5 kali. Sirine berbunyi, mana ada belakang. Terus sholat maghrib, habis sholat maghrib, habis sirine itu makan. Terus sholat maghrib, habis sholat maghrib makan. Terus pergi sholat isya, tarawih, pulang tarawih, makan, terus ikut tadarus, jaburan, makan lagi, sahur 5 kali. Maka berpuasa malah gemuk-gemuk. Ya, termasuk istri saya 4 tahun yang lalu habis puasa gemuk. Biasa perempuan kalau gemuk itu mesti gelisah. Nun sewu ya Bu ya. Istri saya nanya, kalau manggil saya kan Abi bukan Babi ya. Kenapa? Gimana nih badan saya membengkak? Udah biasa perempuan kalau udah punya anak ya begitu. Terus gimana cara ngecilkan? Gampang. Apa? Madu. Madu gimana? Ya di madu. Enggak. Kalau madu murni itu enggak, saya lanjutkan. Ya meskipun akhirnya kebetulan istri saya pernah sekolah di tafsir hadis di UIN Sunan Kalijaga, S1-nya geografi. Nyambung nggak? Nyambung. Sampean nggak baca surat Yasin ya? Surat Yasin itu cerita alam semesta, betul kayak gini. Iya, itu istri saya nulis tesisnya tentang itu. Profesor Bayhaqi ya, yang ahli fisika tapi yang mengkaitkan ayat-ayat Al-Quran itu. Alhamdulillah pernah ikut kuliah tafsir Fangkiku matobalakum minan nisa masna rasulullah sallallahu. Saya sopir, dia di belakang, pungguk saya dipukul, plok. Apa?
ternyata laki-laki itu tidak takut sama Allah, hanya takut sama istri. Maksudnya perintahnya Allah suruh nikah 2, 3, 4, tapi sampai sekarang cuma 1 terus. Termasuk aku ya. Kalau begitu boleh dong saya? Boleh, silakan, tapi syaratnya 3. Apa? Lebih muda dari saya. Oh gampang, mahasiswi semester 1. Lebih cantik dari saya. Banyak sekarang orang cantik. Yang ketiga, langkai dulu mayatku. Maka sampai sekarang saya nggak bisa. Pak, Bu, ternyata rukun Islam itu semuanya ada hubungannya dengan harta bagi saya. Kalau bagi Bapak Ibu mungkin ada satu yang tidak ada hubungan dengan harta. Apa? Syahadat. Waktu saya bersyahadat pakai metre 3.000. Sekarang sudah naik 6.000 Pak. Besok naik 12.000 kalau nggak salah Pak. Tahun 2021 itu metre udah naik lagi Pak. 10.000 Pak ya. Nah, udah naik gitu. Ya biarin aja. Alhamdulillah hujan masih turun. Nah, jadi semuanya ada hubungan dengan harta. Dan Allah perintahkan wa badzaki fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat apa ini? Al-Qur'an. Ada surat Al-Qur'an, Al-Qasas 77. Gapai kemuliaan negeri akhirat tapi jangan ditinggalkan kenikmatan dunia. Coba kalau kita hitung secara material, apa yang bisa mengantarkan kita akhirat kena, dunia kena? Apa itu? Zakat ternyata Pak Bu. Nah, kalau saya ngelatih para pelaku ekonomi, sekarang ini yang dari KSPPS ya, yang seragamnya biru. UKM ya, UKM. UKM atau KSPPS atau pebisnis itu kira-kira kalau jenengan bikin RKAT atau kalau di perbankan bikin RBB, itu yang dicari apa sih? Laba toh? Nah, laba. Enggak salah itu. Tapi kalau orang ngejar laba, entuke mau dunya, Pak. Maka saya ubah paradigmanya di buku saya di manajemen keuangan syariah itu. Bukunya cukup tebal. Cuma 700 halaman. Terus saya tulis 3 tahun, tahunnya yang 3, cuma sebetulnya 3 bulan selesai. Nah, itu semua orientasi kita itu adalah seberapa banyak zakat yang dikeluarkan oleh orang maupun perusahaan. Secara undang-undang kan bahwa perusahaan itu boleh bahkan harus membayar zakat. Undang-undang ya. Kalau dalam fikih dulu, kalau saya baca di Wahbah Zuhaili yang apa? Fikih Islam yang 9 jilid itu ya, Wa'adilatuh itu kan, itu ada karena beliau cerita kalau ada orang bekerja di satu perusahaan yang perusahaannya sudah bayar zakat, maka gaji dari perusahaan itu tidak terkena zakat. Tapi kan kita selain punya gaji di perusahaan tertentu kan ada sumber-sumber yang lain kan, entah itu warisan atau nemu barang tambang, meskipun cuma tarik tambang setiap 17-an. Nah itu bisa. Nah gitu kan. Maka kalau ini misalnya bisa dilakukan terus menerus, luar biasa. Seperti tadi disampaikan, kita selama ini terlalu bangga dengan potensi Pak Nambah. Jadi Pak Yai Mohla sampaikan potensi zakat 217 triliun setahun. Di Jogja Pak, saya kebetulan jadi Dewan Masjid wilayah DIY. Infak dari 7.000 masjid yang ada di DIY itu setahun terkumpul dana 296 miliar. Itu tak jadikan satu, kesulitan saya Pak. Kalau tak ceramai begini, manduk-manduk semua Pak. Pada saat mau ditarik, nanti dulu Pak. Karena takmir itu sekarang berbangga-bangga ria dengan saldo infak. Bukan saldo nol Pak, saldo infak. Pengumuman infak yang terkumpul Jumat kemarin sekian, sehingga total saldo sekian. Gitu kan? Rekening, bahkan kalau rapat jarang diungkap. Manda ya, ini bendahara sama ketua takmir kong kali kong. Maaf ya, kalau di sini insya Allah nggak ada.
paling ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang masalah uang nanti ya urusan saya dengan Pak Ketua, itu mesti dipakai dulu sama dia. Ilmunya begitu Pak. Ya jadi ini akhirnya saya punya teori begini Pak. Di kita ini yang bangga dengan potensi yang mayoritas muslim, harusnya bank syariah juga cepat luar biasa, tapi sampai sekarang masih di bawah 10% share marketnya. Tapi lumayan itulah daripada nol. Saya punya teori seperti kaki burung terbang Pak. Pak Wahid, kalau di depan kita itu ada 10 burung jalan, berapa jumlah kakinya? 20. Kalau 10 burung itu terbang semua, berapa jumlah kaki yang terlihat? Nggak ada Pak. Nah ini gimana caranya agar kita bisa mengubah tadi. Betul, harusnya memang khud min amwalikum walihim ya. Jadi ada yang diperintah memungut. Siapa yang diperintah memungut? Ini berarti ada kekuasaan yang harus terlibat. Terbukti apa? Saat saya jadi ketua Basnas di Kota Yogyakarta, studi banding ke Karanganyar Pak. Bupati Karanganyar itu santri, wakil bupatinya juga santri. Ternyata 1 tahun bisa mengumpulkan 12 miliar. Saya waktu ketua Basnas di Kota Jogja, setahun alhamdulillah separuhnya dari Karanganyar. Bupati, wali kota belum terlibat. Tapi yang Karanganyar itu luar biasa. Tukin ASN langsung 2,5%. Ya ini kan Bapak Bupati. Memang. Nah misalnya nanti bisa begitu, wow itu luar biasa. Maka undang-undang sudah ada ya, tapi kan itu perlu tindak lanjut ke bawah kan. Kira gitu. Ya meskipun tadi Pak Wahid menyampaikan kalau itu dari top down itu kadang-kadang rapuh. Yang bagus itu memang secara kultural. Ada kekuatan dari dalam yang ada tumbuh kesadaran yang luar biasa, itu yang bagus sebetulnya kan. Tapi kan kalau nunggu ini kapan gitu ya. Saya pernah survei begini Pak. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau punya gaji, pengeluaran pertama untuk apa? Enggak. Cocok. Survei saya itu menunjukkan gini. Bapak Ibu kalau punya penghasilan pengeluaran pertama apa? Makan. Beli HP kan konsumsi kan? Makan. Yang kedua, makan. Yang ketiga, makan. Yang keempat, makan. Padahal kita punya 4 kebutuhan sebenarnya. Untuk Allah, untuk kewajiban utang, untuk masa depan, dan untuk diri sendiri. Diri sendiri itu ya jangan terlalu banyak. Wong Islam ngajari perut itu dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas itu kan. Nah kalau 2/3 makanan, sepertiga air, nafasnya di mana? Ubun-ubun Pak. Nanti sholat, rukuk, sujud, muntah-muntah Pak. Jadi ini yang perlu dilakukan strategi bagaimana mengubah paradigma masyarakat ya terkait dengan hal seperti ini. Dan pengalaman saya sejak saya memeluk Islam itu saya jadikan itu sebagai satu habit ya. Setiap saya punya, ya maaf ini tidak riak, cerita pengalaman. Saya sekarang heran Pak, luar biasa. Ternyata itu memang bisa mendatangkan yang lebih mudah. Dan saya menguji betul saat saya memutuskan berhenti, saya tak coba berhenti sedekah. Pernah begitu Pak saya. Apa yang terjadi? Saya langsung kena 3 penyakit. 1, asam lambung. 2, sinusitis. 3, hipertiroid. Asam lambung saya alhamdulillah bisa sembuh cepat karena saya minum Sahrini, Gasiru, kan pengiklan Gasiru kan Sahrini ya. Ya kan? Kemudian sinusitis saya berobat selama 6 bulan, hipertiroid saya 2 tahun. Sekarang kadang masih tremor. Jadi
apa namanya, hormonnya itu terlalu banyak, kalau makan langsung lapar Pak. Ada mainan, saya ditugasi Biro Travel untuk membawa umroh ya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi setiap bulan. Alhamdulillah dokter bilang begini, Bapak ini harus jalan-jalan, sering jalan-jalan. Betul Pak, akhirnya saya jalan-jalannya tidak hanya Jogja Demak, tapi Jogja, Jakarta, Abu Dhabi, Dubai, Turki, Kuala Lumpur, Mekah, Madinah, terus itu kan sampai ngajar aja kewalahan. Nggak pernah datang gitu. Itu kemarin Pak gitu kan. Nah akhirnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ini yang perlu kita pikirkan bersama, utamanya nanti teman-teman di Basnas, di LAS NU, LAS MU, LAS MU ya, atau lembaga keuangan koperasi KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ini harus menghidupkan atau menguatkan fungsi dia. Ini harus dilakukan kira-kira begitu. Kalau kita ingin jaya di aspek sosial, financial, sosial Islamik ya. Jadi keuangan sosial Islam. Karena ini kalau bisa tumbuh kembang itu menjadi satu kekuatan dana yang luar biasa. Apalagi nanti dikembangkan namanya wakaf uang. Saya sudah menjadi nadhir di Dewan Masjid Indonesia. Saya sebagai nadhir. Kenapa saya harus nadhir? Karena gini, sejak cerita ini ya, saya tidak mengunggulkan, tapi itu program beliau bagus. Sejak Pak JK itu jadi ketua Dewan Masjid, ada program yang digelontorkan adalah membenahi sound system masjid. Karena dari sekian masjid yang ada di Indonesia itu 75% sound systemnya tidak bagus. Nah, kalau misalnya yang azan seperti Ustadz tadi Faridi ya, itu suaranya bagus, kalau sound systemnya jelek kira-kira gimana? Cempreng gitu kan. Nah tapi kalau suara jelek, sound system bagus, insya Allah jadi bagus Pak. Meskipun ya suara jelek itu juga cocok untuk azan subuh ya kan? Saya kan sering kali kalau ceramah begini, kalau azan itu yang bagus, Allahu Akbar, bisa gitu kan. Nah yang begini ini kalau subuh Pak, aduh nggak bangun nanti macam ini. Nah, kalau subuh itu yang jelek aja. Di subuh itu ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya Allah bangun semua Pak. Nilai sing ngadan ki sapa? Bar niku ngerteni sing ngadan sapa mulai meneh turu Pak. Akhirnya begitu ya. Jadi nah akhirnya Pak, sound system itu apa tadi? Nah, kan itu ada pembiayaan. 1 tahun pertama diongkosi dari pusat, setengah tahun kedua diongkosi paru-paru, setengah tahun ketiga full ditanggung oleh wilayah. Ya saya habis duit saya senilai mobil Avanza, mobil apa Innova Ribbon itu. Nah, saya mikir ikat terus-terusan iya kali ini. Udah aku ngapling Surwargo dhewe. Nah, akhirnya saya berbagi, yang terus kemudian saya memutuskan saya tak berhenti sedekah deh. Kena saya, akhirnya saya sedekah lagi. Nah, akhirnya saya kumpulkan Dewan Masjid Kabupaten Kota, gimana kalau kita mengembangkan wakaf uang. Terus saya ngurus jadi nadhir wakaf. LKS PBU-nya mana? Ada BPD Syariah, ada BTN Syariah. Ya, yang lain kemungkinan nanti kalau jadi satu kan, ini kan rencana Pak Menteri BUMN mau memerger. Saya itu kagum Pak. Jadi saya baru nulis buku merger perbankan syariah. Tiba-tiba Pak Menteri bicara memerger 3 bank umum BUMN. BUMN syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Dan BRI nanti yang menjadi cangkangnya. Kenapa? Karena BRI itu yang sudah IPO, sudah go public, dan itu sahamnya bagus Pak. Kenapa saya cerita begini? Anak saya yang SMP itu sudah beli sahamnya.
5 lot. Jadi anak saya SMP itu, ini anak saya yang satu ini insting bisnisnya seperti neneknya. Cino toh? Ini Cino apa Pak? Ternyata bisa ceramah kan. Jadi saya ceramah di masjid kampus tentang saham syariah. Dia tak ajak, jadi besok ikut ceramah Abi ya. Gimana? Pulang, pinjam buku saham. Dipelajari Pak, langsung dia buka di sekuritas. Prima apa itu kan? Langsung beli, bagi-bagi uang untuk apa? Modal apa? Beli saham. BRI yang bagus Abi, yang syariah ya, jangan yang tidak syariah. Persoalan belum 100% syariah itu urusannya jalanin. Anda sudah punya niat baik untuk ke syariah. Saya selalu contohkan begitu Pak. Saya ibaratnya itu waktu saya belajar sholat. Waktu saya belajar sholat pertama kali itu baca, boleh nggak? Allahu Akbar, baca buku tutunan sholat lengkap. Rifai. Gitu? Baca Al-Fatihah, Kulhu, terus rukuk. Masih bisa sujud Pak? Masih bisa baca Pak? Pas sujud saya nggak bisa baca Pak. Ketutupan begini Pak. Tapi alhamdulillah ajaran Islam itu bacaan sujud pendek Pak. Terus saya belajar, alhamdulillah terus bisa sholat sendiri. Ya, kemudian sebenarnya ada cerita yang lucu juga itu, tapi nggak usah tak ceritakan di sini, nanti lain kali deh. Nah sekarang alhamdulillah sudah jadi imam sholat di Masjidil Haram. Membawa jamaah umroh. Sholatnya telat, saya pembimbingnya, saya imamnya. Begitu. Ya gitu ya, ini nah sekarang ada kejadian yang seperti ini. Ini mungkin kalau kejadian yang namanya COVID ini kan, saya beberapa waktu yang lalu ketemu seorang tua usia 98 tahun, tapi ingatannya masih luar biasa. Saya tanya, "Wah, jenengan kok masih bagus?" Ternyata resepnya tidak pernah meninggalkan baca Quran. Dia cerita, waktu saya kecil itu saya sudah melihat di jalan itu banyak yang mati. 100 tahun yang lalu Pak, yang disebut dengan flu Spanyol. Ternyata siklus wabah itu terjadi setiap 100 tahun sekali. Jadi ini kalau mau ditulis, saya sedang nulis itu buku Coronanomic. Jadi bagaimana perilaku ekonomi setelah masa corona itu. Jadi saya selalu mengabadikan, baik siapa tahu nanti bisa jadi cerita 100 tahun yang lalu seperti itu kan. Nah corona ini COVID yang kemudian mau tidak mau akan berdampak kepada struktur dan perilaku masyarakat kita ini, baik secara sosial, ekonomi, sampai pada spiritual kita. Sholat aja kemarin ditutup masjid kan, kemudian ada yang protes Pak. Saya kemudian di Dewan Masjid ada yang WA, "Pak Ustadz, ini ternyata orang kita ini hanya takut sama corona, tidak takut sama Allah." Wih, keren juga ini pertanyaannya. Nah kita balas, kalau sampai misalnya tak masukkan ke kandang singa, mau nggak? Ya kalau dimasukkan di kandang singa kira-kira mau nggak? Ya ini kata kaidah fikih ya, la diror la doror wa la diror gitu kan. Ya, gitu kan, kita mencegah sesuatu yang lebih bahaya karena kita ini bisa juga membahayakan orang lain. Nyun saya bisa nggak pakai ini ya, kalau ini ada virus coronanya saya nggak tahu ya nanti. Insyaallah aman ya, aman bismillah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya, terus saja itu dijadikan zikir, insyaallah aman ya. Nah kemudian juga khusus ekonomi, banyak sektor ekonomi yang terganggu ini, PHK, efisiensi ya, sektor-sektor yang tertutup. Wah ini pusing ini. Saya kebetulan Pak Bor, saya itu punya PPRS, aduh kemarin dilapori sama direksi minus 190 juta. Karena apa? Untuk PPAP. Macet itu harus dicadangkan. Cadangnya dari apa? Kalau nggak ada laba, ya dari modal disedotkan gitu kan.
Karena biar modalnya tetap, laba yang harusnya mau dibagi besok karena PPAP-nya sampai 700, akhirnya harusnya kemarin itu mau bagi dividen saya. Tapi corona, ya itulah namanya bisnis. Yang namanya bisnis itu, orang yang paling benar dalam bisnis adalah orang Madura, Pak. Kenapa orang Madura? Karena orang Madura itu kalau ditanya, jawabnya tidak tentu, Rek. Yang namanya usaha itu, Rek, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Jadi tidak tentu, tak iya. Kan begitu kan? Jadi orang yang paling benar itu orang Madura. Saya kalau ada orang Madura ya. Karena kalau orang itu kok memastikan sesuatu yang belum pasti menjadi sesuatu yang pasti, itu kan menyalahi ketentuan Gusti Allah. Enggak Pak Yai. Ngapunten. Nah, ya kan? Di surat Luqman 34 ya, yang tahu tentang kiamat datang kapan, kita besok dikebumikan di mana, yang ada di rahim istri kita laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita proyeksi boleh. Al-Hasr 18. Hendaknya kita memperhatikan apa yang pernah terjadi untuk hari esok. Itu kan? Saya temukan di dalam kitab Al-Mu'atta, ternyata ada 2 hadis yang bicara tentang Nabi membolehkan membeli buah yang masih di pohon selama sudah menguning dengan cara bihorsiha. Pak Yai Abdurrahman, bihorsiha artinya apa? Meramalkan, memprediksi, itu boleh. Yang nggak boleh itu judi. Judi itu gimana? Ini Pak, judi. Bedanya judi dengan proyeksi gimana? Anggap saja kuliah ya, kuliah S3, sampun sepos itu. Ini kalau ada gambar begini Pak, ular misalnya melengkung begini Pak. Ini kalau ahli judi itu bisa jadi angka Pak. Angka berapa? 2 terus 3 terus. Kok sampean pinter-pinter Pak? Ini jangan-jangan mantan semua ini. Bandar juga nih. Bapak saya dulu ahli begitu Pak, sampai hartanya habis saya nggak kebagian ini Pak. Itu ketemu angka ini terus di probabilitas ketemu tadi kan 352. Itu tidak dibeli 1 352, tapi dibolak-balik 352 325 253 235 532 523, keluarnya 234. Kurang 1 menit deh. Kan? Itu judi. Karena apa? Gambar ini tidak ada korelasinya dengan angka. Tapi kalau siapa yang pernah kuliah dapat statistik? Ayo, masih dora pada ngacung ini. Ada Gus Wahid. Nah, statistik itu ada namanya regresi. Regresi. Y sama dengan A plus BX. Setelah ketemu konstanta, ketemu koefisien regresi, kita bisa memprediksikan. Ini teman-teman di BI itu kan biasanya kan prediksi ekonomi outlook ekonomi tahun 2021. Biasanya kan bisa pakai regresi, bisa pakai rata kan begitu kan. Itu boleh. Seperti seorang dokter memeriksa ibu yang sedang hamil, anaknya ini besok laki-laki atau perempuan. Itu kan boleh kan? Istri saya, bukan istri kedua, waktu hamil kedua diperiksa sama dokter, saya diucapi selamat sama dokter, selamat Pak, yang kedua ini perempuan. Akhirnya tak siapkan nama Afifah, nongol laki-laki, saya ganti namanya Afif, ahnya saya buang. Begitu kan? Itu sih yang salah siapa? Oh, jangan-jangan waktu itu anak itu plasentanya itu melungker ke sini, laki-laki gitu kan. Bisa jadi begitu loh Pak. Itu boleh, nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian sekarang pemberlakuan new normal, meskipun dalam teori kesehatan Indonesia ini sebetulnya belum layak menuju ke new normal sebetulnya, karena sudah melanggar 8 hal yang tidak dipenuhi dalam new normal. Tapi kan kita kepingin segera bangkit wis do jenuh no omah, apa meneh dompet kanker semua gitu kan, kantong kering semua.
Nah akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, maka kemarin waktu saya dikontak sama Pak Wahid, oh ini online apa offline ya, mikirnya saya begitu kan. Ini offline Pak, wah luar biasa ini. Ya mudah-mudahan doa para kiai nanti segera pulih kembali dan akhirnya saya bisa jalan-jalan lagi, itu maksudnya gitu kan. Nah kajian terhadap peluang ekonomi ini terus-terus ya. Oke. Nah kemudian ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pasca COVID ini ada perubahan perilaku. Nah, buktinya kita yang dulu dempet-dempetan sekarang harus di jarak jauhkan, social distancing, physical distancing, ya meskipun kalau tidur ya nggak apa-apa. Ya, konsumen akan mengurangi kontak sosial ya dan tetap menjaga jarak. Kita belanja sudah ada garis ya, gitu kan. Di bank ada garis ya, kemudian ada sekat, dulu kan enggak. Sekarang kita kesulitan mengenali wajah. Ketemu teman, lupa ya sama saya. Lupa, sampean pakai tutup monyet. Kemudian peningkatan permintaan atas produk-produk yang higienis. Tadi diceritakan produk halal, ternyata di luar sana ya, waktu saya di Jepang juga sudah ada halal corner ya, masjidnya sudah bagus. Di Jepang itu saya seneng apa? Saya kalau tanya di sana itu mesti saya diantar sampai tujuan. Beda dengan orang kita, masjid Demak mana? Bapak lurus saja, nanti belok kanan dikit, terus kiri dikit, naik dikit, nah itu kuburan Pak. Tapi kalau Jepang, saya tanya anak-anak SMA gitu kan, pakai bahasa Inggris, di mana ini lokasi ini nih? Nah, dia langsung, karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Mau jelasin gimana? Akhirnya, ayo ikut saya aja, kira-kira begitu kan, sampai di depan terus dia balik lagi. Itu hebatnya orang Jepang. Ya karena nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dia kan nggak penting bahasanya, tapi menerjemahkan dari Inggris ke bahasa Jepang yang kemudian nanti jadi temuan inovasi yang luar biasa. Nanti kita harus ikut aku ini ya, oke? Kemudian mengurangi perjalanan terutama yang berisiko, ya jelas. Nah, kemudian pola perubahan pola rantai supply, jadi reshoring dan nearshoring itu akan terjadi tren baru. Maksudnya apa tuh? Perusahaan-perusahaan Cina nanti ditarik lagi ke Cina. Karena dia akan produksi di sana aja. Nah, Indonesia perusahaan di mana ditarik? Enggak ada ya. Ya, seperti itu. Jadi ada usaha-usaha yang ditarik kembali ke negaranya. Karena apa? Ya mungkin nanti perjalanan tidak menimbulkan masalah baru gitu kan. Itu namanya reshoring dan atau nearshoring. Kemudian GVC, Global Value Chain. Jadi Global Value Chain itu apa? Transportasi yang akan berpengaruh rantai perjalanan. Buktinya kita untuk pergi ke Jakarta terus macam-macam ya harus pakai entah rapid test atau swab atau apa, maka sekarang banyak yang menggunakan mobil pribadi. Karena kalau mobil pribadi tidak usah swab-swaban. Saya kemarin juga pikir, wah saya ini harus rapid test nggak ya ke Demak ini kira-kira. Nanti masuk hotelnya jangan-jangan ditanya mana rapid testnya. Tapi kan sudah di rapid test pakai ini. Ya sudah 33 Pak. Nah gitu kan. Kemudian peningkatan substitusi antar barang dan platform perjualan, ya nanti lebih banyak kepada online ya, online. Offline-nya mulai ditinggalkan. Maka pasar Beringharjo itu sepi Pak sekarang. Karena apa? Banyak orang yang online dan itu lebih nyaman. Dia cuma kemudian apalagi sudah pakai phone banking, sudah dari rumah aja semuanya bisa terjadi transaksi. Ya ini perubahan yang terjadi. Kemudian, nah ini COVID sebenarnya memaksa dunia bertransformasi ditambah dengan revolusi industri 4.0 dan Smart Society 5.0. Jadi sekarang kan kita sudah berada di dua kondisi itu, industri yang berkembang, kemudian masyarakat yang sudah cerdas, karena semuanya sekarang sudah cerdas, ditemukan digitalisasi ya. Meskipun saya berpikir Pak, jangan-jangan nanti mungkin 5 tahun ke depan atau berapa tahun kita tidak usah ngetik gini Pak, ditonton gini aja Pak, itu sudah ada tulisannya sendiri Pak.
Bisa jadi loh Pak itu. Karena nanti di batin aja. Ya, katanya innamal a'malu binniyat kan? Gitu kan? Jadi jangan-jangan orang sana itu menerjemahkan bahasa Quran, bahasa hadis menjadi satu teknologi, Pak. Saya kadang mikir begini. SMS, WA, BBM itu adalah inspiratornya Isra Mi'raj. Jadi orang sana itu terinspirasi, wah Nabi Muhammad aja bisa melakukan perjalanan dengan jarak jauh luar biasa hanya satu malam. Sekarang kita kirim WA, misalnya saya kirim WA ke istri saya, baru ngapa Mi? Baru tidur. Loh, langsung dijawab Pak. Baru tidur. Kok bisa jawab kan? Karena sudah ada otomatis menjawabnya, kira-kira begitu kan? Nah ini jadi mereka itu sudah bisa menerjemahkan yang sekarang dengan adanya online kuliah daring itu kita harusnya semakin yakin bahwa akhirat itu ada. Begini Pak, saya bisa komunikasi dengan Pak Kiai Abdurrahman, saya di Jogja, beliau di Demak, ketemu lewat HP. Padahal HP-nya tak bongkar, nggak ada beliaunya. Jadi ini orang itu kalau semakin teknologi semakin bagus, berarti semakin sadar bahwa kekuasaan Allah itu jauh lebih besar. Wong yang diciptakan aja bisa begitu, apalagi yang mencipta yang begitu kan gitu kan. Mestinya begitu ya. Cuma kadang-kadang kan wis keblinger banget. Ya Allah wa'lam bishawab ya. Nah, kemudian dari sini ada digitalisasi dan industri ini, kemudian perubahan rantai pasok, kemudian perubahan transkonsumen. Ini yang disebut dengan era disruption. Era disrupsi itu kan perubahan yang sangat mendasar Pak. Yang dulu tidak pernah kita bayangkan ternyata ada, gitu kan. Nah disinilah kalau kita misalnya mau baca Quran dengan benar itu katanya kok terinspirasi terus gitu kan. Ya nyun sewu ya, kita kebetulan suka dulu dari bereksperimen. Kadang saya ngotak-ngatik ya, kenapa ya Isra Mi'raj itu kok ayatnya cuma satu di surat Al-Isra ya? Ya Pak ya. Penjelasan tentang bagaimana Rasulullah duduk di hadapan Allah itu kok di surat An-Najm gitu loh ya. Dan itu praktek sholatnya itu kok ketemu Al-Isra itu urutan 17. Terjadi pada bulan Rajab. Rajab itu kalau ditulis pakai huruf hijaiyah, Ra Jim Ba. Itu kalau dihitung urutannya, Ra urutan keberapa? Awas jangan hitung. Ra 10 ya. Jim berapa? 5, ya kan? Ba. Mesti hafal sampean gitu. Jadi 5 10 2 plus 17. Terjadi pada tanggal 27 Rajab, berjamaah 27 pahalanya derajat. Itu Pak, nyuwun sewu, ini hanya untuk meyakinkan saya karena proses berislamnya gitu ya. Tapi katanya kok ternyata apabila kamu mau sholat maka basuhlah mukamu, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki. Rukun wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ternyata ada teman dokter ahli bedah tulang yang dibasuh 3 kali itu jumlah ruas tulangnya 114 ruas. Kalikan 3 ketemu 342. Yang diusap terlepas dari perbedaan mazhab. Karena ada yang ambil air terus begini langsung ringan kan. Kemudian kalau di kita di sekitar sini saya maaf ya, ambil air gitu. Dan yang kedua, kaki mesti tidak pernah dibasuh. Sentok. Perintahnya kalian loh Pak. Basuh. Enggak ada perintah sentok kakimu. Iya kan? Nah, itu ternyata yang diusap itu 18 ruas. Berarti 342 ditambah 18 ketemu 360 kan? Maka Nabi katakan orang yang sholat duha 2 rakaat setiap harinya sama dengan sedekah atas ruas tulangnya. Itu kan? Wah, luar
biasa nih, jadi Quran itu nggak sembarang, beda dengan kitab saya dulu. Dalam Matius pasal 1 ayat 11, pasal 7 ayat 11 dikatakan diharamkan atas kamu binatang berkuku belah, yaitu babi hutan. Haram Pak babi hutan. Tapi Paulus ganti, kalau babi kota nggak apa-apa. Maka dulu saya makan babi kota. Babi hutan, oh nggak ada, karena babi kota kan putih-putih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya semakin yakin gitu kan, dan berupaya untuk jalanin acara. Oke, kemudian peran industri ini, di sini pre-COVID business run better. Peran ini meningkatkan keunggulan kompetitifnya ya. Kemudian efisiensi biaya dan produktivitas, sustainabilitas, inovasi dan innovation. Kemudian pasca 19 itu survive, damage limitation, resilient. Kemudian peran 4.0-nya adalah apa itu? Ya memperbanyak basis apa itu? Gak jelas ini ya. Kira-kira begini, nanti jadikan baca sendiri. Saya lupa itu. Nah, kemudian ini perubahan perilaku. Ada four mega shift perilaku konsumen pasca Covid ini. Apa yang pertama? Stay at home lifestyle. Banyak yang nongkrong di rumah. Saya selama Covid 3 bulan pertama itu bisa menghasilkan 5 buku. Nah, karena nggak ada kerjaan semuanya, akhirnya saya nulis dapat 5 buku. Alhamdulillah sampai sekarang baru 121 buku. Masih kalah saya Imam Al-Ghazali, Wahbah Zuhaili itu katanya. Ya Wahbah Zuhaili itu kalau nggak salah beliau pernah menyesal. Tahun ini saya cuma menulis artikel 360. Pada 1 tahun. Harusnya 365. Beliau baru nulis 360, nyesel Pak. Kita nggak pernah nulis, nggak nyesel Pak. Padahal kita pandai juga nulis kan di WA dan seterusnya. Saya banyak tulisan saya yang saya kumpulkan di sini, kemudian tak bukukan. Ya. Jadi ceramah-ceramah yang itu online itu Pak. Nah, gitu. Ya ini kan saya kepingin ada jariah yang terus berketerus ya. Nah, lifestyle. Kemudian empathic society, saling membantu sekarang menjadi tren Pak. Ya kan? Kemudian ini go virtual. Semuanya pakai online. Ya. Maka sekarang internetnya itu minimal 20 MB. Kalau 10 lelet, apalagi punya anak 4 sekolah semua online. Hilang semua gambarnya, Pak. Nah, kemudian bottom of the piramida apa yang Maslow ya, dari basic need kemudian social needs ya, sampai self actualization itu ternyata kebalik Pak. Sekarang orang condong untuk transendental, sehingga sekarang derma itu menjadi tren. Saya ini 1 Muharram itu melakukan peletakan pertama pembangunan masjid. Saya sedang bangun masjid di Jogja yang kubahnya itu berbentuk belangkon. Jadi saya mengubah apa namanya yang kebiasaan gitu kan. Jadi kubahnya ini karena apa? Ini Pak gini, ini cerita. Perumahan saya itu non muslim 10%, ketua RT saya non muslim. Pas Covid kemarin kemudian kita sholat Id di komplek, kemudian panitia saya bubarkan, Pak RT-nya bilang, Pak Mo, saya itu kepingin masjid punya perumahan ini punya masjid. Oh jangan gitu Pak, nanti tidak mengganggu masjid yang sudah ada. Oh gitu ya. Dua minggu lagi didatangi saya, gimana Pak Mo masjidnya? Tenan Pak ini? Iya boleh deh. Wah, akhirnya saya jadi ketua panitianya. Mikir ini masjid kira-kira sing unik apa yang nanti bisa jadi destinasi wisata. Akhirnya itu belangkon apa? Kubahnya belangkon, menaranya paling ujung keris. Besok Pak kalau sudah jadi saya kirim Gus ya Pak Wahid biar silaturahim ke sana nanti dini. Karena itu mau tak ubah menjadi, ternyata sekarang kampung saya ditetapkan sebagai kampung wisata budaya. Nah, saya akan bangun museum perjalanan perubahan Mataram Hindu ke Mataram Islam. Sultan Agung Hanyokrokusumo pertama itu kan yang
mengubah kalender Jawa Hindu menjadi Jawa Islam. Nah, sehingga no suro, sapar, mulut, badam mulut, janggut, godong, del, ya, terus gini kan. Nah, itu kan. Nah, ini perlu, karena saya perhatikan kenapa masjid-masjid di Jogja itu kok setiap depan masjid kuno itu mesti ada pohon. Pohonnya apa? Sawo kecik. Kenapa kok tidak sawo Manilo yang gede-gede? Ben kalau imamnya itu habis Al-Fatihah langsung Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai 286. Wah, jiko sawo nggo mbalang imam. Ternyata sawo kecil itu keroto boso kok. Nah, arep mlebu masjid kudu sarwa becik. Di Masjid Kauman Jogja Togor itu atasnya itu bukan bunga tulip tapi buah waluh. Kenapa kok waluh kok tidak bunga tulip? Orang Jawa dulu melafadzkan Allah angel, Pak. Ono buah sing teksturnya seperti tulisan Allah ditaruh di situ. Waluh iso Allah. Bo simbah-simbah itu kalau berdiri dari duduk semelah. Gitu. Ini orang-orang yang kadang do gaya itu nggak ngerti sejarah, akhirnya itu zaman Nabi nggak ada tuh bid'ah. Saya coba telusur, nah itu mau tak museumkan, Pak. Nah, sehingga nanti anak-anak muda ngerti gitu, selendrai kira-kira gitu. Memang mau tak geser, Pak. Ya berfastabiqul khairat. Kan di Jogja ada masjid yang model apa? Madinah Nabawi, masjidnya Bu Suciati yang itu dibangun sendiri oleh beliau senilai 100 miliar. Ini alhamdulillah, ini saya dalam 2 bulan dapat sekitar 400 juta. Caranya gimana? Nah, mungkin kalau jenengan nomornya ada di HP saya, mesti terkirimi proposal saya. Apa? Saya menggunakan sistem blasting, Pak. Jadi masuk komputer, di scan itu WA, nah, nanti langsung kirim semua nomor ini. Alhamdulillah dosungkan akhirnya domennya infak ke saya. Jadi alhamdulillah 1,4 miliar, mudah-mudahan nanti Desember akhir selesai. Ini sudah disanggupi. Kubahnya itu harganya 150 juta. Nah, itu kubah tok, sudah 1 orang yang nyanggupi. Alhamdulillah, Pak. Doakan ya. Syukur dengan infak. Oke. Nah, kemudian apa ini? Era disrupsi ini adalah kondisi yang bergejolak. Dulunya ada buka, Pak, namanya buka ya. Kemudian uncertain, tidak pasti, kompleks, rumit, kemudian ambiguous. Serba kabur. Nah, di sini ini yang disebut dengan era ketidakpastian. Biar kita bisa memenuhi atau terjadinya ketidakpastian kita bisa masuk, maka ada 2 syarat. Satu punya kapasiti dan yang kedua capability, sehingga nanti mengubah fuka di sini menjadi ke sini. Itu fukanya dari vision, jadi ada cita-cita, ya. Kemudian understanding, paham kita terhadap perubahan. Kemudian clarity, ada jelas kita bisa membuat langkah-langkahnya. Kemudian equality, keegalitasan itu apa ya? Equality itu. Semakin canggih lah kira-kira begitulah ya gitu ya. Oke. Ya. Terus, nah, kunci untuk menghadapi ketidakpastian kita harus menjadi pembelajar yang lincah untuk understanding tadi. Kemudian kita siapkan mental pembelajar sehingga nanti kita bisa menginspirasi, jangan suka keluar hoax. Tapi hal yang baik. Karena apa? Di dalam diri kita itu kan, kalau tidak salah ada di dalam kitab Durratun Nasihin atau apa itu ya. Sebelum Allah mencipta jasad manusia itu ternyata Allah sudah mencipta 2 makhluk yang ditempatkan di dalam qalbu ya. Maka Rasul ngendikakan innal fil jasadi mudghatan fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu inna fahiyal qalbu. Qalbu itu apa? Orang sering ngartikan hati. Aduh sakit hatiku, dipegang di sini. Ada hati kan di sini tuh. Ternyata saya baca di bukunya Imam Al-Ghazali itu qalbu itu di sini tuh jantung itu ternyata ada akal itu. Kan di situ ada 2, akal dan nafsu.
taruh di situ. Kalau akalnya dominan, maka bisa mengendalikan nafsu. Tapi kalau nafsunya dominan, akalnya hilang. Nah, nanti kemudian ini otak kolbu ini memerintahkan otak di sini. Maka kalau dia itu prasangkanya baik, yang keluar perbuatannya mesti baik. Nah, orang yang suka berbuat baik, mesti kebaikan akan datang kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Gitu kan? Nah, gitu. Nanti lain kali diceramahkan. Nah, kemudian membangun kekuatan kolaborasi kita nggak bisa Pak. Ini tadi ada Basnas, ada MUI, ada Badan Wakaf, ada KSPPS, ada pelaku usaha. Nggak mungkin kalau tidak disatukan. Harus berkolaborasi. Tadi Bank Indonesia sudah mencoba meng-create kolaborasi pesantren, punya potensi yang luar biasa. Itu harus digerakkan semuanya, gitu ya. Terus, nah siap untuk fleksibilitas, maka tirulah Suzuki. Apa Suzuki? Inovasi tiada henti. Biar kita bisa menjadi Yamaha selalu di depan. Nah, kan gitu kan? Meskipun akhirnya kalah dengan Vespa, karena lebih baik naik Vespa. Gitu kan? Semboyannya masing-masing. Ya, kalau Honda apa Pak? One heart, ya satu hati gitu. Dan inilah minimal tiru Suzuki yang selalu inovasi-inovasi. Kata apa ini Yusuf Kordowi, situasi sekarang itu butuh inovasi-inovasi. Tapi nggak usah inovasi ibadah ya. Sholatnya orang, malah aliran kepercayaan. Percaya, gitu kan? Ini disinilah pentingnya nanti mustahid dibutuhkan ya teman-teman di MUI. Saya kira nanti membuat fatwa dan seterusnya kan. Oke, karena waktu ya. Nah, pengembangan produk jadi penting, terutama yang di KSPPS ya. Kemudian nanti di lembaga-lembaga Basnas, Wakaf itu nampaknya perlu dilakukan inovasi dalam rangka ya memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar, gitu kan? Oke. Nah ini kalau ini aturan OJK dulu, ya saya lewat aja ini. Nah ini nanti pengembangan kalau produk buat visi. Jangan-jangan menurut saya Pak, jangan-jangan kita ini cuma membuat visi tapi nggak paham tentang visi. Saya pernah survei mahasiswa saya bikin skripsi. Coba kamu survei apa visi takmir masjid se-DIY. Alhamdulillah yang punya visi itu cuma 2 masjid. Satu Jogokarian, yang kedua Nurul Asri di Daresan. Selebihnya setelah diangkat jadi takmir ya sudah, yang penting ono adzan. Padahal kan takmir itu ya takmir itu kan singkatan dari tekun, amanah, memahami, istiqomah, kemudian responsibil. Itu takmir, bukan dibentak amir, gitu kan? Jadi saya coba kembangkan begitu. Jadi dia harus amanah, kemudian istiqomah. Keistiqomahan itu penting karena kalau kita nggak istiqomah nggak akan pernah sukses. Ya, oke. Ini nanti visi, ada misinya apa? Kemudian strategi pencapaiannya seperti apa? Core bisnis. Nah, ini yang sampai sekarang kita mungkin belum punya core bisnis. Semuanya sama. Nah, mungkin nanti Basnas, kalau saya kemarin waktu di Basnas itu ya ada namanya desa binaan. Dari desa binaan itu nanti bisa diimbaskan kemana, akhirnya nanti bisa menyebar. Kalau kita langsung menangani semuanya Pak, duitnya kurang. Tapi berapa jumlah zakat yang dikumpulkan atau infak yang dikumpulkan oleh Basnas Kota dan Basnas Demak? Pilih mana daerah yang kira-kira bisa kita jadikan pilot project. Nanti setelah sukses akhirnya kita bisa imbaskan. Jadi seperti BI ada pesantren ini nanti akhirnya mengimbas ke pesantren semua. Kan begitu kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini kalau di perbankan kira-kira begini ya. Nah, kemudian ada lagi ini kekeliruan di kita ini. Ini kelihatan juga perlu dibenahi. Selama ini akad itu jadi produk. Misalnya Pak, murabahah produknya ya murabah. Padahal itu akad. Jadi juga kekeliruan juga di teman di
Nyun sewu Pak, di BI waktu dulu dan OJK juga. Sekarang saya punya pikiran begini, mestinya akad itu terus diturunkan lagi menjadi nama produk sehingga orang kita ini tidak terlalu sulit untuk salah satu penyebab mungkin kita kok nggak naik-naik jumlahnya itu mungkin ngapal ke produk angel Pak. Nggih, saya itu pernah Pak ngajar di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana S2. Di sana itu para pendeta Pak. Pendetanya udah jenggotan. Saya dipanggil dikasih surat sama pengelola program pasca itu. Di sana ada mata kuliah agama, ekonomi dan bisnis. Saya ngajar tentang bisnis Islam. Nah, surat itu tertulis, dimohon Bapak Muhammad memberikan materi tentang Bank Mu'alaf. Bank Mu'alaf Pak. Saya paham. Oh, ini wajar karena beliau non muslim sehingga melafadzkan istilah Arab ini kesulitan. Saya bilang, esok harinya ditelepon, mohon maaf Pak, surat yang kemarin kami kirimkan itu salah tulis. Ya, oh iya nggak apa-apa Bu. Yang mestinya Bapak itu mengajar Bank Muamalat Pak, tentang Bank Muamalat. Oh enggak apa-apa Bu, yang betul itu Bank Mu'alaf Bu. Kenapa Pak? Dari konvensional kepindah Islam, itu kan mu'alaf Pak. Nah, kemudian Pak Kwi Kiangi waktu beliau jadi Menko apa itu ya, pernah kepleset dapatkan begini, itu Bank Mu'alamat tidak tergoyahkan oleh krisis, iya kan? Bank Mu'alamat Pak, Mu'alamat, iya kan kalau kepleset kan, kalau jenengan yang dari pondok sudah di kitab fikih klasik sudah semuanya itu dibahas gitu guys ya. Jadi mudoroba, murabah. Teman-teman praktisi perbankan syariah yang ada itu melafadzkannya lucu. Ini produknya Mas mudarabah, murabah, musyarakah, ijarah, ijarah apa? Ya karena belum pernah makan pesantren. Tapi alhamdulillah saya dikasih lidah. Ya mungkin karena kebiasaan gitu ya gitu kan, karena ngajarnya. Nah mestinya begini, murabah itu nanti untuk pembiayaan modal kerja, akadnya nanti dituangkan di dalam perjanjian seperti itu ya, dengan akad pembiayaan namanya modal kerja, akadnya murabah, misalnya gitu terus ya ya ini ke depan lah insya Allah nanti. Ini kan sekarang urusannya OJK ya Pak ya, ini ya OJK, nanti tak sendilit teman-teman OJK.